wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, saya Bulan Soleha dengan NIM 201230044. Video ini saya buat guna untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester Fikih Muamalah. Dalam video ini, saya akan mengambil topik pembahasan tentang penggadaian. Sebelumnya, gadai di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungannya. Namun, apabila telah sampai pada waktunya barang tersebut tidak ditebus, maka barang tersebut menjadi hak milik yang memberi pinjaman. Nah, pada saat sekarang ini banyak sekali hal-hal yang dapat dikaitkan atau yang perlu dibahas mengenai tentang pegadaian. Yang pertama, yang khususnya adalah untuk mengatur transaksi di dalam pegadaian, baik itu hukum gadai, syarat-syaratnya, prosedurnya, hingga konsekuensinya. Sebelumnya, pengertian gadai secara bahasa yaitu ar-rahnu atau gadai yang berarti subut atau tetap. Secara istilah yaitu menjadikan suatu harta sebagai jaminan terhadap hutang, di mana sebagian hutang bisa terbayarkan dari harta tersebut ketika ada uzur untuk melunasi. Kemudian dalil tentang gadai ini ada dijelaskan dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadits. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban fa idhanun maqbudah. Artinya, jika kamu di dalam perjalanan sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Kemudian di dalam Al-Hadits disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajal wa rahanahu dir'an min hadid. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai atau berhutang. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan gadaian berupa baju besi. Hadis riwayat Bukhari. Maka dalil dari dua dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggadaian itu hukumnya mubah ataupun boleh, dan para ulama pun bersepakat bahwa gadai diperbolehkan karena hal ini pun telah terjadi atau telah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Karena gadai ini pun diperbolehkan, maka untuk zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang menjadikan gadai sebagai salah satu jalan ketika adanya kesulitan dalam ekonomi. Di dalam gadai pun ada rukun dan syarat yang ketika rukun dan syarat terpenuhi, maka gadai pun diperbolehkan. Dalam rukun akad di dalam gadai itu harus ada marhun yang digadaikan, kemudian ada harus marhun bi, yaitu hutangnya. Yang ketiga rohin, orang yang berhutang, murtahin, orang yang memberikan hutang, dan yang terakhir ada sigoh ataupun ijab kabul. Di dalam penggadaian pun harus ada ijab kabul seperti dalam jual beli, sehingga ketika bertransaksi antara orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadaian tidak ada cekcok ataupun selisih paham di antara keduanya. Kemudian syarat orang yang berhutang dan orang yang memberikan hutang itu ada dua, yaitu atas pilihannya sendiri, dan yang kedua ahliyah tabarru'. Atas pilihan sendiri maksudnya apa? Tidak ada paksaan di antara kedua belah pihak. Dan yang kedua, dibolehkan melakukan akad itu orang yang atas pilihan sendiri, balik, bukan yang sedang al-hajar ataupun diboikot untuk tidak boleh membelanjakan hartanya. Kenapa
Pegadaian itu sangat penting untuk dibahas pada zaman sekarang karena itu tadi banyaknya kesulitan ekonomi yang menjadikan orang menjadikan pegadaian adalah jalan untuk menormalisasikan atau membantu perekonomiannya. Adapun solusi yang dapat diterapkan di dalam masalah pegadaian ini adalah dengan pandainya kita untuk memilah dan memilih antara barang yang akan digadaikan dan tempat di mana barang tersebut akan digadaikan. Jadi di antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan antara orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadaian sehingga tidak ada terjadinya perselisihan. Dan pergadaian karena dibolehkan dan mubah hukumnya, maka tidak apa-apa selagi memenuhi syarat dan rukun dan hal-hal yang harus diperhatikan antara kedua belah pihak. Maka demikianlah sedikit penjelasan tentang pegadaian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.